Shalom Jemaat GKT Betani yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan kematian Kristus memberikan kita akses ke tempat kudusnya. Saya akan membacakan bagi kita satu ayat yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bapak Ibu Saudara, salah satu misteri terbesar dalam Alkitab kita, khususnya Perjanjian Lama, adalah hal mengenai tabernakel, yaitu kemah peribadahan orang Israel. Bapak Ibu, memang dituliskan di dalam Alkitab kita tentang tabernakel, namun tidak jelas. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh Allah keluar dari tanah Mesir, dan mereka tiba di Gunung Sinai, Allah memberikan instruksi yang mendetil kepada Musa untuk membangun sebuah kemah peribadahan yang dapat dipindah-pindahkan dan juga beserta dengan perlengkapan-perlengkapannya. Nah Bapak Ibu, hal yang misterius adalah berkaitan dengan perintah yang tertulis dalam Keluaran 25 ayat 40 yang berbunyi, engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Contoh Bapak Ibu, contoh yang seperti apa yang ditunjukkan oleh Allah. Ini hal yang misterius. Namun ketika Kristus datang ke dalam dunia, hal ini dinyatakan lebih jelas bahwa contoh itu adalah sebuah gambaran daripada realitas yang ada di surga. Jadi contoh tabernakel itu adalah sebuah gambaran dari apa yang ada di surga. Dan di dalam Ibrani pasal 8 ayat 5 kita dapat membaca, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Bapak Ibu, praktik ibadah orang Israel dalam Perjanjian Lama itu menunjuk kepada sesuatu yang nyata, sesuatu yang juga ada di surga. Seperti adanya ruang Maha Kudus di dalam tabernakel di mana imam besar itu secara berulang membawa darah korban dan bertemu dengan Tuhan. Demikian pula di sorga Bapak Ibu juga terdapat tempat kudus, namun yang jauh lebih sempurna, yang jauh lebih besar, jauh lebih superior, di mana Kristus masuk, bukan berulang kali, tapi sekali untuk selama-lamanya. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11-12 berkata demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Apa implikasinya bagi kita Bapak Ibu? Yaitu bahwa karena oleh Kristuslah kita memiliki jalan masuk ke dalam tempat kudus itu. Oleh karena kematian Kristus, kita bisa beribadah menyembah Tuhan. Kita dipanggil sebagai bangsa yang terpilih imamat yang rajani. Yang awalnya hanya imam Yahudi yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu atau contoh tempat Maha Kudus itu, di mana kemuliaan terpancar. Itu pun hanya sekali dalam setahun. Namun sekarang oleh karena darah Kristus, kita dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudusnya. Tanpa Kristus Bapak Ibu, kita harus dilindungi, kita harus ditutupi karena ada tirai bait suci. Tapi ketika Kristus mati, tabir bait suci itu terbelah menjadi dua, sehingga kita punya akses untuk masuk ke dalam tempat Maha Kudus itu. Maka Bapak Ibu, ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggunya itu bukanlah hal yang sepele. Namun di balik kita bisa beribadah ada karya Kristus yang sungguh luar biasa. Yang memampukan kita, yang dapat memulihkan relasi kita dengan Allah. Sehingga kita bisa datang kepadanya, menyembah dan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu, di masa pandemi ini kita mengalami waktu-waktu di mana kita harus beribadah secara online. Ketika di awal pandemi ataupun ketika kasus lonjakan tahun lalu yang cukup tinggi membuat kita harus beribadah di rumah masing-masing. Namun dengan kondisi sekarang Bapak Ibu yang memungkinkan kita untuk beribadah secara onsite, maka mari
kita datang untuk beribadah bersama dengan orang-orang seiman, secara ragawi, secara komunal, yang mana itu adalah natur daripada ibadah kita. Dan mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, jangan enggan untuk mendekat kepada Allah. Janganlah takut untuk mendekat kepada Allah, tetapi mendekatlah kepadanya melalui Kristus. Amin.